Tahu nggak sih, di balik pintu tertutup Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebuah drama geopolitik yang super tegang baru aja terjadi. Ini adalah cerita tentang gimana dunia nyaris banget masuk ke konflik militer di salah satu jalur air paling penting di planet ini. Pertanyaannya jadi sangat gamblang, apa kita bakal lihat perang baru meletus di Selat Hormuz? Dan ini bukan sekedar wacana loh, sebuah usulan nyata udah ada di atas meja, dan taruhannya, wah, luar biasa besar. Oke, biar jelas, kita bakal bedah ceritanya satu persatu. Kita mulai dari rencana aksi militernya, terus gimana ini dibawa ke PBB, siapa aja yang menghadangnya, peringatan penting dari Prancis, dan manuver diplomatik aneh yang terjadi setelahnya. Oke, jadi semua ini berawal dari satu tujuan yang jelas banget dari sekelompok negara. Mereka mau pakai kekuatan militer buat membuka kembali Selat Hormuz yang sangat strategis itu. Biar lebih spesifik ya, ini bukan cuma obrolan warung kopi. Sebuah koalisi negara Teluk dengan Bahrain sebagai pemimpinnya secara resmi mengusulkan opsi militer. Pokoknya mereka mau tindakan nyata, bukan lagi sekedar kata-kata. Nah, yang menarik di sini, mereka itu nggak mau bergerak sendiri. Rencana ini mereka bawa ke panggung diplomasi tertinggi di dunia, yaitu PBB. Tujuannya apa? Ya jelas, buat dapat stempel persetujuan internasional untuk aksi militer mereka. Dan prosesnya itu sangat formal loh. Langkah pertama, usulkan aksinya. Langkah kedua, bawa resolusinya ke Dewan Keamanan PBB, badan paling kuat di sana. Dan langkah ketiga, dapatin lampu hijau resmi buat bergerak. Gini nih cara mereka mencoba mengubah rencana jadi kenyataan yang disetujui dunia. Eits, tapi tunggu dulu. Rencana mereka itu langsung mentok. Dan bukan sebarang mentok. Mereka menabrak tembok diplomatik yang kokoh banget yang dibangun oleh 3 negara besar dunia. Proposal ini dihentikan bahkan sebelum pemungutan suara bisa dimulai. Nah, biar kita ngerti gimana ini bisa terjadi, kita perlu kenal dulu sama yang namanya hak veto. Jadi ada 5 negara, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan Tiongkok yang punya kekuatan super ini. Cukup satu dari mereka bilang tidak, sebuah resolusi langsung batal saat itu juga. Dan dalam kasus ini, ada 3 negara yang berdiri tegak menentang. Siapa aja? Rusia, Tiongkok, dan Prancis. Mereka kompak dan dengan tegas bilang tidak. Mereka benar-benar menggunakan kekuatan mereka untuk memblokir total resolusi ini. Jadi, inilah inti konfliknya. Jelas banget kan? Di satu sisi, ada dorongan buat aksi militer. Di sisi lain, ada penolakan yang mutlak. 2 pandangan yang benar-benar bertabrakan di panggung Dewan Keamanan PBB. Sekarang yuk kita gali lebih dalam, kenapa sih mereka menolaknya? Sebagian besar jawabannya datang dari satu tokoh, Presiden Prancis, Emmanuel Macron. Dia ngasih alasan yang sangat spesifik dan bisa dibilang sangat kuat. Jadi Prancis tuh nggak cuma bilang, nggak, titik. Mereka ngasih peringatan yang sangat jelas, menjelaskan kenapa opsi militer itu bukan cuma pilihan yang buruk, tapi juga pilihan yang sangat berbahaya. Dan ini dia kata kuncinya. Macron menyebut proposal itu sebagai sebuah tindakan tidak realistis. Ini poin yang penting banget. Dia bukan menolak atas dasar moral semata, tapi dia berargumen kalau secara strategis, rencana itu cacat dan kemungkinan besar bakal gagal. Jadi apa yang mendasari penilaian tidak realistis ini? Ada 2 poin utama. Pertama, Macron yakin serangan militer justru bahkan memprovokasi Iran dan memperburuk ancaman yang ada. Kedua, dan ini pengingat yang serius banget, dia menyoroti kemampuan rudal balistik Iran yang signifikan. Sebuah resiko nyata yang nggak bisa dianggap enteng. Nah, setelah resolusinya bisa dibilang gagal total, ceritanya malah jadi sedikit aneh. Muncul kontroversi baru seputar penundaan pemungutan suaranya itu sendiri. Ini menambah lapisan intrik diplomatik yang baru. Coba kita lihat urutan kejadiannya ya. Kamis malam, semua orang udah siap-siap buat voting Jumat pagi. Tapi tiba-tiba votingnya ditunda. Momen inilah yang langsung memicu kecurigaan dan tuduhan adanya permainan di belakang layar. Nah, disinilah kedua pihak saling tuding. Alasan resminya, katanya sih karena bertepatan dengan hari libur Jumat Agung. Tapi negara-negara Teluk sama sekali nggak percaya. Mereka menuduh ini cuma alasan yang dibuat-buat, sebuah taktik buat mengulur waktu. Ini nunjukin betapa dalamnya rasa saling tidak percaya di antara mereka. Jadi, di luar semua drama dan tuduhan itu, inti dari segalanya adalah ini. Untuk saat ini, diplomasi yang menang. Sebuah blokade diplomatik yang solid dari 3 negara besar berhasil mencegah eskalasi militer yang berpotensi sangat merusak. Semua ini akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Krisis kali ini mungkin bisa dihindari, tapi ini menunjukkan betapa cepatnya situasi bisa memanas. Jadi, pertanyaannya tetap ada.
Seberapa tipis sih sebenarnya garis yang memisahkan antara diplomasi dan perang terbuka di wilayah-wilayah paling panas di dunia?